Shalom. Kali ini kita akan membahas tentang bersyukur bukan sekedar pasrah. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengapa perlu bersyukur. Kini kita membahas mengenai apa yang diperlukan untuk bisa bersyukur. Secara lebih khusus, kita akan mengupas bahwa bersyukur bukanlah sekedar bersikap pasif. Bukan sekedar bersikap pasrah menerima apa adanya. Tetapi bersyukur adalah tindakan aktif yang harus diupayakan atau diusahakan, sehingga diperlukan semangat untuk melakukannya. Bila demikian halnya, apakah kamu sungguh-sungguh sudah mengerti mengapa kita harus bersyukur dan hal-hal apa saja yang bisa kita syukuri? Coba kita kaji apa yang mendorong kita untuk bersyukur. 1. Kita bersyukur untuk karunia Allah yang terpenting, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menghapuskan dosa kita dan malah memberikan jaminan keselamatan untuk kehidupan di akhirat nanti. 2. Kita mengingat apa yang Allah sudah lakukan untuk kita, memberikan orang tua, kesempatan bersekolah, kesehatan, tempat tinggal, teman-teman, dan berkesempatan untuk hidup di negara Indonesia yang sangat indah dan subur. 3. Kita harus pahami bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang dilewatkan sia-sia untuk kebaikan kita. Dengan bersyukur, kita diminta untuk menyikapi hidup ini dengan sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Kita juga bersyukur untuk misi Allah bagi umat manusia, termasuk kita di dunia ini. Pengalaman yang banyak menghasilkan kesan yang beraneka ragam ternyata membuat kita lebih menghargai hidup yang dikaruniakannya. Sehingga hidup tidaklah membosankan karena ada hal-hal baru yang membuat kita senantiasa mengagumi betapa Allah bekerja dalam segala hal untuk membawa kebaikan bagi umat yang dikasihinya. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang tertera dalam 2 Korintus 4 ayat 15-18. Begini firman Tuhan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Berkali-kali di dalam Alkitab dinyatakan bahwa kehidupan umat Allah di dunia adalah kehidupan yang tidak sebanding dengan kehidupan di surga nanti. Ayat-ayat Alkitab dari tulisan Rasul Paulus seperti dikutip di atas, kembali menegaskan bahwa kita tidak perlu khawatir tentang kefanaan kehidupan di dunia, karena yang kita kejar adalah kehidupan kekal. Seruan ini nampaknya bertolak belakang dengan ajakan dalam iklan-iklan yang mungkin kamu lihat di TV atau di sosial media, yang mana iklan tersebut meminta setiap orang untuk hidup mengikuti tren masa kini, sehingga mendorong untuk hidup konsumtif. Hidup sebagai anak Allah adalah hidup yang penuh pertimbangan untuk masa depan, bukan sekedar untuk memuaskan keinginan pada masa kini. Dalam konteks ini, ketika secara fisik kondisi kita semakin menurun, mungkin karena penyakit atau proses penuaan, justru secara batin kita bertumbuh karena bertambah banyaknya pengalaman berjalan bersama Tuhan.
Ada cerita menarik tentang kumpulan burung mencari tempat yang cukup nyaman untuk ditinggali. Mungkin ini dinamakan migrasi burung ya. Namun pada saat udara mulai dingin dan salju mulai turun di sekitar kutub utara, kumpulan burung ini akan pindah ke arah kutub selatan. Di kutub selatan justru sedang terjadi musim panas. Demikian pula sebaliknya, ketika di kutub selatan udara mulai dingin, kumpulan burung ini akan kembali ke arah kutub utara yang sedang mengalami musim panas. Pada suatu perjalanan menuju ke arah kutub selatan, kumpulan burung ini mengalami kelelahan, sehingga pimpinan dari kumpulan burung memutuskan agar mereka beristirahat sejenak di area yang memiliki danau dengan ikan-ikan yang segar. Setelah beberapa hari, pimpinan mengajak kumpulannya untuk melanjutkan perjalanan ke kutub selatan. Salah satu burung karena merasa nyaman dengan suasana yang ada, memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dia cuma berkata, biarlah kita istirahat dulu sampai betul-betul kelelahan kita hilang, baru kita lanjutkan perjalanan panjang ini. Usul ini diterima dan kumpulan burung itu bertahan selama beberapa hari. Ketika pimpinan mengajak kumpulan untuk melanjutkan perjalanan karena udara semakin terasa dingin, kembali si burung mengusulkan agar bertahan dulu beberapa hari. Tetapi pimpinan tetap menyatakan melanjutkan perjalanan karena dari pengalamannya ia tahu bahwa beberapa hari lagi udara dingin akan disertai salju yang membuat perjalanan menjadi semakin sulit ditempuh. Namun si burung tetap memilih bertahan tinggal di sekitar danau dengan alasan ingin memulihkan kelelahannya. Akhirnya mereka berpisah. Kumpulan burung melanjutkan perjalanan meninggalkan si burung. Si burung sangat menikmati berada di tempat yang nyaman di mana ikan sangat mudah diperoleh. Tanpa ia sadari, tubuhnya semakin gemuk karena sudah berminggu-minggu ia tidak terbang sedangkan ia makan begitu banyak ikan. Apa yang kemudian terjadi? Udara semakin dingin dan air danau pun semakin terasa dingin. Ikan-ikan menyelam jauh ke dasar danau menghindari air di permukaan yang dingin. Si burung kini sulit mendapatkan ikan dan ia pun merasakan dinginnya udara. Kini ia memutuskan untuk terbang menuju ke arah kutub selatan. Tetapi apa daya, ketika ia mencoba terbang, ternyata ia tidak sanggup untuk terbang tinggi. Tubuhnya yang gemuk sulit diajak kompromi untuk terbang tinggi. Ia mencoba lagi tetapi tetap tidak berhasil. Setelah beberapa hari, tubuhnya mulai kurus karena tidak ada makanan yang bisa ia santap. Walaupun begitu, ia tetap tidak bisa terbang karena ternyata kini ia menjadi lemah. Dan akhirnya si burung yang memutuskan untuk tinggal sendiri tadi akhirnya mati karena kelaparan dan tidak tahan menghadapi cuaca yang dingin. Anak-anak, cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan yang nyaman belum tentu memberikan akhir yang membahagiakan. Kadangkala kita mengucapkan syukur secara otomatis. Artinya apapun situasi yang sedang kita hadapi, secara spontan atau tiba-tiba kita langsung mengatakan syukur Tuhan. Nah, di satu sisi memang inilah yang diinginkan. Namun di sisi lain ternyata dengan bersikap spontan seperti itu, kita tidak lagi memaknai ucapan syukur yang kita naikkan. Kelemahan kita saat bersyukur adalah ketika kita menganggap bahwa bersyukur dilakukan dengan pasrah tanpa memaknai arti bersyukur. Seharusnya rasa syukur yang kita tunjukkan saat berada dalam situasi sulit bukanlah karena kita bertindak emosional atau pasrah, melainkan karena menyadari bahwa Allah
tetap bekerja dengan situasi sesulit apapun, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Kembali lagi, bersikap pasrah disamakan juga dengan sikap fatalistik, yang artinya sikap menerima apa adanya. Bahaya dari sikap ini adalah kita tanpa melakukan apa-apa karena merasa tidak punya kekuatan. Akhirnya kita tetap berharap pertolongan akan tiba dengan sendirinya. Tuhan tidak ingin kita bersikap pasif seperti ini. Ya. Tuhan ingin supaya dalam keadaan sesulit apapun kita tetap memiliki pengharapan terhadap pembebasan yang datang dari Tuhan. Dan kita perlu juga melakukan apapun yang bisa kita usahakan kerjakan. Dalam bersyukur kita tetap melakukan yang bisa kita lakukan. Misal anak-anak mendapat nilai yang kurang bagus, bersyukurlah buat nilai itu. Tapi perlu juga melakukan sesuatu supaya nilai yang jelek tadi bisa diperbaiki, yaitu anak-anak belajar mengucap syukur masih bisa sekolah, karena banyak orang yang tidak bisa sekolah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.